2021. Yang pertama, masuk ke latar belakang. Pada periode yang saya teliti, terdapat fenomena yang baru saja kita alami, yaitu tersebarnya virus COVID-19 yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti PSBB, lockdown, dan new normal. Hal ini memungkinkan investor tidak rasional dalam mengambil keputusan berinvestasi, karena pada kebijakan PSBB dan lockdown banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Hal ini mempengaruhi investor untuk melakukan penarikan dana secara masif. Sedangkan pada kebijakan new normal, perusahaan sudah mulai bangkit dan sudah mulai melakukan aktivitasnya kembali. Hal tersebut menyebabkan harga saham mengalami fluktuasi. Yang kedua, terdapat penyimpangan yang mempengaruhi harga saham, di mana penyimpangan ini menunjukkan bahwa investor tidak selalu rasional dalam mengambil keputusan. Selain itu, penyimpangan ini menunjukkan bahwa investor dapat mengambil keuntungan secara optimal dengan memprediksi harga saham menggunakan informasi masa lalu dengan cara yang digunakan yaitu return saham. Penyimpangan ini disebut dengan anomali pasar. Anomali pasar ini terdapat 4 jenis. Salah satunya itu adalah anomali musiman, di mana January effect dan the day of the week termasuk ke dalam anomali musiman. Yang kedua, menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Al-Sumadi pada tahun 2017 mengatakan bahwa fenomena yang paling mempengaruhi terhadap harga saham di dunia yaitu fenomena January effect dan the day of the week effect. Yang keempat, itu adalah ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai fenomena January effect dan the day of the week effect. Karena yang terakhir, karena IDX 30 memiliki likuiditas dan kapitalisasi pasar yang tinggi, selain didukung oleh fundamental yang baik, apakah fenomena tersebut ada di perusahaan-perusahaan yang termasuk IDX 30 atau tidak? Selanjutnya adalah analisis deskriptif. Dapat dilihat dari hasil SPSS-nya bahwa rata-rata return terendahnya itu terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar negatif 0,0623. Sedangkan yang tertingginya itu adalah pada bulan non-Januari sebesar 0,0148. Selanjutnya masuk ke dalam uji normalitas. Kriteria yang digunakan itu adalah apabila nilai sigma itu adalah lebih besar sama dengan dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Sedangkan apabila nilai sigma itu adalah kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Dapat dilihat dari hasil SPS-nya itu adalah nilai sigma itu adalah 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi dengan normal. Selanjutnya hasil dengan menggunakan metode uji Mann-Whitney, di mana apabila nilai sigma itu adalah kurang dari sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Di mana hal ini adalah tidak terdapat perbedaan return pada bulan Januari dan non-Januari. Sedangkan apabila nilai sigma itu adalah lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dapat dilihat dari hasil SPSS-nya itu asumsi priority itu sebesar 0,000. Di mana hasil tersebut lebih kurang dari sama dengan 0,05. Artinya HO ditolak dan HI diterima, atau terdapat perbedaan return saham bulan Januari dan non-Januari. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan return saham bulan Januari dan non-Januari, namun tidak terjadi fenomena January effect karena nilai return pada bulan Januari lebih rendah dibandingkan bulan non-Januari. Penyebabnya itu ada 5. Yang pertama, para manajer keuangan tidak melakukan praktek window dressing karena IDX 30 memiliki kinerja saham yang baik. Yang kedua, tax loss ratio tidak selalu mempengaruhi January effect karena saham pajak di Indonesia terjadi pada bulan Maret, bukan pada bulan Desember. Yang ketiga adalah tersebarnya virus COVID-19, di mana pada periode yang saya teliti yaitu terdapat fenomena COVID-19 yang mengakibatkan kekhawatiran investor yang membuat lemahnya harga saham. Yang keempat, kebijakan memperketat aturan PSBB. Dan yang terakhir adalah adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Jiwasraya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Francisca Sassia pada tahun 2020. Selanjutnya masuk ke dalam hasil dari the day of the week effect. Yang pertama itu adalah kita lihat dari hasil SPSS-nya, yang dimana rata-rata return tertingginya itu terjadi pada hari Jumat sebesar 0,00282, sedangkan rata-rata terendahnya itu terjadi pada hari Senin sebesar negatif 0,00215. Masuk ke dalam uji normalitas, di mana kriterianya itu adalah apabila nilai sigma lebih besar sama dengan 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Namun apabila nilai sigma kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi dengan normal. Dapat dilihat dari hasil SPSS-nya, di mana hasil sigma itu adalah 0,000, maka data tidak terdistribusi. Selanjutnya metode Kruskal-Wallis, di mana kriterianya itu adalah apabila nilai sigma itu lebih kecil sama dengan 0,05, maka HO ditolak. Di mana HO ini adalah tidak terdapat perbedaan return saham harian dalam 5 hari perdagangan saham. Namun apabila nilai sigma itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Dapat dilihat dari hasil SPSS, di mana nilainya asumsi sigma itu 0,000 lebih kecil sama dengan 0,05, maka artinya HO ditolak dan HI diterima, atau terdapat perbedaan return saham harian dalam 5 hari perdagangan saham. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan return saham harian dalam 5 hari perdagangan saham dan terjadi fenomena the day of the week effect. Penyebabnya itu yang pertama itu karena behavioral finance, karena investor tidak selalu rasional dalam mengambil keputusan berinvestasi. Yang kedua, perbedaan informasi yang masuk setiap harinya yang menyebabkan perbedaan return setiap harinya. Yang ketiga, inefisiensi pasar. Hasil penelitian yang sejalan itu, yang pertama adalah Francisca Sassia pada tahun 2020, yang kedua Rizka Almira pada tahun 2018, yang ketiga adalah Anika Fadila pada tahun 2019, dan yang terakhir adalah Siti Fatima pada tahun 2019. Yang terakhir adalah saran, ada 2. Bagi investor
dan bagi penelitian selanjutnya. Yang pertama, bagi investor terlebih dahulu. Sebaiknya investor tidak tergantung pada fenomena anomali pasar Januari efek, karena fenomena ini terjadi akibat dari behavioral finance, yaitu bias kognitif, di mana bias kognitif ini dalam jangka waktu yang panjang akan membawa investor mengalami kerugian. Oleh karena itu, lebih baik investor mempertimbangkan dan menguasai faktor fundamental dan pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Yang kedua, sebaiknya investor tidak melakukan tidak tergantung pada fenomena-fenomena anomali pasar, khususnya anomali musiman the day of the week effect, karena fenomena ini terjadi akibat dari behavioral finance, yaitu bias kognitif dan bias emosi, di mana bias ini